Awalnya 10 tikus. 10 tikus ini bisa hidup tenang dan damai di dalam ruangan ini. Ketika tikus jantan dan betina ini mulai kawin, berkembang biak, mulailah tambah banyak. Makin banyak, ketika melewati titik tertentu, di atas 100, akhirnya konflik-konflik sosial mulai terjadi. Misalnya ini makin banyak tikusnya. Tentunya ruangan hidupnya akan lebih terbatas. Kemudian mulailah terjadi perubahan perilaku tikus-tikus ini. Tikus-tikus ini mulai kasar dengan teman tikusnya, mulai gigitin, mulai ada kanibalisme, makan tikus yang lain. Kemudian ibu-ibu hamil tikus itu mulai sering lahir prematur. Kemudian mulai sering terjadi gangguan orientasi seksual di antara para tikus-tikus ini. Akhirnya makin banyak tikus yang mati muda. Ketika populasi di atas 600, akhirnya terjadi banyak kematian yang cepat sekali di populasi tikus ini. Ini berlaku juga pada manusia, karena manusia itu butuh ruang fisik dan ruang psikologis, bahkan jikalau perlu ruang spiritual. Makanya saran saya buat teman-teman yang sudah mengalami gejala awal depresi, mulailah dengan keluar dari kota. Tidak berarti kita harus pindah ke desa, tetapi dengan merelaksasikan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru, behavior baru. Jadi kita misalnya setiap 1 minggu kita ke lapangan hijau yang terbuka atau lapangan olahraga. Kita olahraga sekaligus melihat pemandangan yang luas bersama anak dan istri kita. Jikalau perlu kita sekali pergi ke gunung, di mana kita melihat orang desa yang hidup tenang dan damai. Ketika proses pengobatan secara psikologis itu dilakukan dengan perilaku, lama-lama kita kembali netral lagi. Tidak muntuk-muntuk, tidak terjadi krisis psikologis. Memang akhirnya kita harus balik lagi ke dalam pusaran modernitas, di mana kita harus berkompetisi dan dengan kecepatan tinggi. Tetapi sekali-sekali kita loncat dari pusaran ini, kita keluar, kita ke alam, kita melihat dunia lebih lambat dan lebih asik. Dengan itu kita bisa tetap bertahan adaptasi di dalam jebakan kehidupan modern yang sebenarnya banyak mudaratnya ini.